Halo Smart Parents, jumpa lagi di channel YouTube saya, Dr. Drew, spesialis kandungan, di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Pada video kali ini, saya akan bahas mengenai pembedahan cara minimal invasif secara singkat. Jadi disimak baik-baik. Apa itu operasi invasif minimal? Pembedahan invasif minimal adalah cara untuk melakukan pembedahan dengan lebih sedikit kerusakan daripada pembedahan secara terbuka. Dalam operasi terbuka, dokter biasanya akan membuat satu sayatan besar atau sayatan di kulit. Ini memungkinkan mereka melihat langsung ke bagian dalam tubuh. Selama operasi invasif minimal, dokter akan membuat satu atau beberapa sayatan kecil saja, Smart Parents. Dalam beberapa kasus, mereka tidak perlu membuat sayatan sama sekali. Kemudian, mereka akan menggunakan alat khusus untuk melihat dan bekerja di dalam tubuh. Pembedahan invasif minimal tidak terlalu merusak tubuh daripada pembedahan yang terbuka. Dalam banyak kasus, hal ini membuat orang lebih mudah dan lebih cepat pulih. Apa saja jenis operasi invasif minimal? Jenis operasi invasif minimal itu ada beberapa. Yang pertama, torakoskopik. Ini dapat digunakan untuk mengangkat, misalnya ya, untuk mengangkat bagian paru-paru atau melakukan jenis operasi jantung tertentu. Cakupan yang digunakan untuk ini atau alat yang digunakan adalah torakoskop, di mana toraks artinya dada. Yang kedua adalah laparoskopi. Ini dapat digunakan untuk mengangkat misalnya kantong empedu, usus buntu, atau rahim, atau melakukan banyak prosedur berbeda lainnya di dalam dan di sekitar perut. Ruang lingkup yang digunakan untuk ini disebut laparoskop. Yang ketiga adalah histeroskopi. Ini dapat digunakan untuk menghilangkan misalnya pertumbuhan abnormal pada rahim atau melakukan prosedur lain pada rahim dan juga vagina. Alat yang digunakan untuk tindakan ini disebut histeroskop. Histera artinya rahim. Karena ruang lingkup untuk masuk melalui vagina, sayatan tidak diperlukan untuk jenis operasi ini. Berikutnya adalah sistoskopi. Ini dapat digunakan untuk memeriksa atau menghilangkan atau terapi pertumbuhan abnormal di kandung kemih atau untuk mengangkat kelenjar prostat yang membesar. Alat yang digunakan adalah sistoskop, di mana sistis artinya kandung kemih. Karena teropong ini dimasukkan melalui saluran kemih, tidak diperlukan sayatan untuk operasi jenis ini. Berikutnya adalah artroskopik. Ini dapat digunakan untuk memperbaiki atau memperbaiki kembali sendi di lutut, bahu, atau pinggul. Alat yang digunakan untuk tindakan ini disebut artroskop. Bagaimana operasi invasif minimal ini dilakukan? Sebagian besar untuk banyak jenis operasi invasif minimal, biasanya nih dokter akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, dia akan membuat sayatan kecil pada kulit, kemudian dia akan mendorong teropong melalui sayatan pertama ini agar mereka dapat melihat bagian dalam tubuh. Kemudian dia akan membuat sayatan kecil lainnya pada bagian tubuh yang lain. Kemudian dokter juga akan memasang alat khusus yang panjang dan tipis melalui sayatan ini, lalu akan menggunakan alat ini untuk bekerja di dalam tubuh. Dokter juga biasanya akan membuka ruang di dalam tubuh menggunakan gas atau cairan, sehingga ada lebih banyak ruang untuk si dokter ini bekerja. Selain itu, Smart Parent, beberapa operasi invasif minimal dilakukan dengan mesin yang disebut robot bedah, di mana dokter biasanya menggerakkan lengan robot ini menggunakan alat kontrol khusus. Menggunakan robot memungkinkan dokter ini untuk lebih tepat dengan gerakan mereka. Pembedahan yang dilakukan dengan robot disebut pembedahan invasif minimal dengan bantuan robot atau pembedahan robot. Apa bedanya operasi invasif minimal dengan operasi terbuka? Biasanya lebih mudah untuk pulih dari operasi invasif minimal daripada operasi terbuka karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama, biasanya terdapat hanya beberapa sayatan kecil, bukan satu sayatan yang besar. Kemudian yang kedua, organ itu tidak lebih banyak bergerak. Tetapi orang yang menjalani operasi invasif minimal masih dapat mengalami rasa nyeri, sering membutuhkan jahitan kemudian, dan juga memiliki resiko seperti halnya dengan operasi terbuka. Dapatkah saya selalu memilih untuk menjalani operasi invasif minimal saja? Sayangnya tidak, Smart Parents.
Jenis operasi yang dapat Anda lakukan itu tergantung pada apakah ada dokter yang dapat melakukan jenis operasi invasif minimal yang Anda butuhkan. Mengapa Anda memerlukan pembedahan? Misalnya Smart Parents, orang yang memerlukan pembedahan ini untuk mengangkat kanker yang sangat besar, mungkin perlu menjalani pembedahan terbuka dibandingkan dengan sayatan yang minimal. Kemudian masalah kesehatan lain apa yang Anda miliki? Misalnya, orang yang memiliki masalah jantung atau paru-paru yang serius mungkin tidak dapat menjalani operasi invasif minimal. Apalagi info yang perlu saya ketahui Smart Parents. Terkadang dokter perlu beralih ke operasi terbuka setelah operasi invasif minimal itu dimulai. Misalnya, ini mungkin terjadi jika dokter menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ini tidak berarti bahwa dokter telah melakukan kesalahan Smart Parents. Biasanya hal ini dilakukan untuk membuat Anda tetap aman selama operasi. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam sehat!